Gedeng-gedeng ieu teh naon? Cenah puluhan pengunjung lembur Pakuan terlantar untuk bisa balik karena berharap bantuan ti KDM. Lu kalau emang butuh bantuan mau mengadu nasib, kenapa lu kagak ngedatengin gubernur lu sendiri, gubernur daerah lu sendiri, pemerintah daerah lu sendiri? Kayaknya ibu modus deh. Enggak, bukan modus demi Allah, Pak. Bu, yang susah itu bukan ibu aja. Ibu banyak. Punten ya, momentumnya juga ibu nggak tepat. Gini loh. Bapak mohon maaf, saya bukan modus demi Allah. Nah, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini kita bakal bahas kejadian yang sangat mengejutkan sekali, di mana puluhan pengunjung di kawasan wisata Lembur Pakuan, Subang dikabarkan terlantar dan gak bisa pulang. Nah, kejadian uniknya itu adalah mereka, para wisatawan ini, berharap bantuan dari Kang Deddy Mulyadi. Waduh, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa wisatawan berkunjung ke tempat wisata malah minta bantuan ke yang punya tempat wisata untuk pulang? Faktanya, yang terjadi di Lembur Pakuan itu adalah para pengunjung itu malah terlantar di kampung Lembur Pakuan. Bahkan sampai-sampai Dinsos Kabupaten Subang kebingungan. Dilansir di tribunnews.com disebutkan bahwa puluhan pengunjung Lembur Pakuan terlantar tak bisa pulang berharap bantuan KDM. Dinsos Subang sampai pusing. Luar biasa sekali ya guys ya. Kok bisa sih seperti ini? Sebenarnya apa sih yang terjadi di Lembur Pakuan ini? Yuk tonton sampai akhir video berikut ini. Gedeng-gedeng ieu teh naon? Cenah puluhan pengunjung Lembur Pakuan terlantar untuk bisa balik karena berharap bantuan ti KDM. Eta dinsos nepi ka pusing. Jeung deui menurut data Dinas Sosialnya aya 64 orang anu terlantar di Lembur Pakuan. Eta teh lain warga Jawa Barat, warga luarnya, luar provinsi Jawa Barat. Ari sia ka Lembur Pakuan teh rek naon kehead, ngadon ngabalangsakeun sorangan. Sakirana teu gablek duit mah cicing di imah. Lagian batur mah ka Lembur Pakuan teh tujuanna arek wisata, lain rek ngadon menta-menta. Lucuna rek ngadu, rek menta tulung ka Deddy Mulyadi. Heueuh da sia teh warga luarnya, sia oge sarua meureunnan boga gubernur. Kunaon jauh-jauh ti Sumatera, ti Jawa Tengah, ti Jawa Timur, ngaduna ka Gubernur Jawa Barat, ka Kang Deddy Mulyadi. Ari sia teh diaku warga ku gubernur sia. Bener-bener ya, makin hari, makin kesini, makin kesana, makin banyak aja orang-orang di luar Jawa Barat pada datang ke Lembur Pakuan, pada mengadu nasib, pada meminta bantuan gitu kan. Banyak banget juga yang modus-modus, yang waktu itu aja ada kan yang dari Jakarta tuh ibu-ibu yang mengaku terkait apa biaya sekolah atau apa gitu kan ya, yang didatengin sama Pak Haji Mumu tuh. Ujung-ujungnya makan ketahuan tuh, kelihatan bohongnya. Sekarang banyak lagi yang setelah orang orang Sulawesi juga tuh dulu kan. Kalau kata gua mah udah deh, lu kalau emang butuh bantuan mau mengadu nasib, kenapa lu kagak ngedatengin gubernur lu sendiri, gubernur daerah lu sendiri, pemerintah daerah lu sendiri, ya? Bukan apa-apa, soalnya kebanyakan nih ya, yang pada minta bantuan Pak Deddy Mulyadi datang ke Lembur Pakuan mengadu nasib inilah itulah, segala nyampe tentang hutangnya juga. Dia minta bantuin buat ngebayarin lunas hutangnya. Kalau tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai keinginannya, udah ujung-ujungnya apa? Ngejelek-jelekin Bapak Aing, begitu. Ngehina-hina Bapak Aing. Ujung-ujungnya mah Pak Deddy Mulyadi lagi baik yang dibully. Begitu. Udah, ya. Kagak usah. Lu pada itu masih pada seger, masih pada jag-jag warijak, masih pada waras ya. Kalau terkait masalah nasib lu pada susah, pada ribet gitu kan ya, lu selesaiin dengan diri lu sendiri gitu kan ya. Kagak usah ujuk-ujuk datang ke Gubernur Jawa Barat mengadu nasib minta bantuan terkait hutang piutang, terkait banyak banget itu kan. Gue tahu emang Pak Deddy Mulyadi mah orangnya berehan, kalau kata bahasa Sunda mah suka ngasih, kagak tegaan gitu kan. Cuman sayang dimanfaatin sama orang-orang modelan kayak lu pada
gitu ya. Yang Tibang pengen minta duit, kalau kagak sesuai keinginan, udah dijelek-jelekin. Orang-orang yang pada kagak tahu diri, kagak tahu malu, kagak tahu diuntung, ya. Udah deh, minta bantuan sono dah sama pemerintah daerah lu aja, ya. Jangan sampai ujung-ujungnya dari Mulyadi melulu yang dibilang katanya konten melulu, pencitraan melulu gitu kan. Padahal mah orang-orang warga di luar Jawa Baratnya aja yang pada kagak tahu malu, pada minta bantuan. Aduh, masih pada jagjak, masih pada waras, tinggal kerja lu yang bener, lu dagang-dagang kopi kayak lu keliling. Lu yang pada ngutang, pada di Mulyadi yang minta dibayarin. Kocak. Udah, sana lu mengadu nasibnya ke pemerintah lu pada aja ya. Udah, cukup. Orang yang tidak bisa pulang dan terlantar di lembur Pakuan mencapai puluhan jiwa. Diketahui, banyak dari mereka yang berasal dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Berdasarkan catatan Dinsos Subang, sejauh ini pengunjung terlantar berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, dan daerah lainnya. Mereka yang rela jauh-jauh tanpa persiapan datang ke lembur Pakuan tersebut berharap dapat menerima uluran tangan dari Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Kalau gak punya cukup uang, gak usah maksain pergi ke lembur Pakuan. Bikin repot dinas sosial aja. Datang gak diundang, pulang berharap diongkosin sama Bapak Aing. Ya, itu aja kan Bu, sekolah aja. Sama ini lah Pak, saya belum bisa sih buat anak-anak, kalau enggak ya separuh dulu gitu buat Apa ini? Iya separuh itu, nanti separuhnya buat biaya beli kayak kebutuhan sekolah, seragam gitu. Nah, yang penting ngambil SKL sama itu dulu baru bayar. Ya ini, Ya. yang penting ini lunasin dulu ya Bu ya, Oh, iya. semua sekolahnya Iya, gitu iya. ya. Nanti aku ada apa-apa nelpon aja ya. Itu aja Pak. Nama Ibu siapa? Ibu Ningsi kan? Iya. KTP-nya ada Bu? Tadi udah di CTP. Oh udah, Ya, ya. Ya udah tuh ya Bu. Nanti setelah ini saya akan menghubungi kepala sekolahnya Ya. biar tunggakannya sama enggak apa yang di kertas ini Ya. gitu kan Sama. biar jelas. Iya. Iya. Saya juga kan yang pinjaman, maksudnya kalaupun bisa separuh ini ya Pak. Ya. Nah, saya kan untuk hari-hari juga minjem di teman gitu. Yang Ya. penting Ibu sekolah dulu aja lunas ya. Ya. Itu kan nomor 1 Ibu kan datang ke sini itu ya. Begitu juga kan udah alhamdulillah Iya, maksudnya ada rezekinya. Ke sekolah bisa separuh lah Pak. Iya. Kayak saya. Itu urusan nomor 2. Yang penting nomor 1 dulu sekolahnya lunas. Biar. Nah, Ibu apa lagi? Ibu waktu itu datang ke saya bayar listrik segala macam. Sekarang datang apa lagi? Apa kemarin kan belum Kayaknya Ibu modus deh. enggak, ini bukan modus demi Allah Pak. Bu, yang susah itu bukan Ibu aja. Ibu banyak. Punten ya, momentumnya juga Ibu nggak tepat. Gini loh Enggak Pak, Bu. mohon maaf, saya bukan modus demi Allah. Nah, terus? Anda kan sering ke WA, sering ke Gila. Ya bukan begitu. Ibu nih nggak kaya lihat momentum. Ada nomor HP-nya? Bukan yang maksud saya. Saya sudah tahu Ibu bohong. Demi Allah Pak, saya beli sama peti, saya punya dikejar rentenir Pak. Demi Allah, saya Pak, ada nomor kan waktu itu HP-nya. saya udah bantu. Ibu ini nggak punten ya, punten. Ibu nggak lihat momentum. Ini orang habis pemilihan. Punten ya. Ya mohon maaf. Ya, Ibu saya orang kan- habis pemilihan, lagi bahagia Pak Prabowo menang, ya kan? Ibu datang lagi ke saya hari ini minta pekerjaan. Kan lihat Bu, kalau meminta bantu sama orang, itu lihat situasinya lagi apa dulu, gitu loh. Karena yang dilayani bukan Ibu aja. Ya bukan Ibu aja satu loh. Kalau semua orang seperti Ibu sikapnya bisa repot saya. Bapak nggak ke rumah Pak, Bapak ke rumah mungkin Loh, saya kan udah bantu. Ya, tapi kan Saya bantu Ibu, terima kasih aja Ibu enggak? Iya, Bapak kan kemarin saya terima kasih. Iya kan? Saya Ibu kemarin kan- terima kasih udah datang lagi minta bantuan lagi yang Saya terima baru. kasih kemarin Pak, cuman karena kan saya kemarin Nah, terus kan Ibu sudah dibantu waktu itu kan Ibu bisa kegiatan yang lain. Kan udah selesaiin masalahnya waktu itu. Ya kalau belum selesai nggak akan kelar-kelar. Ini yang belum masalah juga banyak, bukan Ibu aja. Gitu. Bukan Ibu aja. Ibu itu kan masih sehat, ya kan? Apa kemana-mana cari kerjaan saya. Bukan kerjaan itu bukan hanya nyari keliling, apa saja bisa kita kerjakan manakala ibu punya kemauan. Kan kerjaan tidak mesti harus kerjaannya yang bagus. Orang bisa kuli nyuci, bisa kuli ngepel. Nih, bapak di mana? Nih tahu bapak tetangga. Ini rumahnya. Tahu nggak? Dia di mana? Ya baru demi Allah nggak ada yang ya Allah Bapak masa dikejar ada nomor
orang pinjam ke rentenir banyak, Bu. Yang punya hutang ke rentenir banyak banget. Ya maksudnya dia dapat percaya dapat toko. Ya bukan, kan kemarin saya udah bantu Ibu. Ya sudah, gitu loh, Bu. Kan ada yang lain yang mesti kita bantu lagi, masih banyak. Masa saya Ibu terus? Ya maksudnya minta maaf gitu Pak. Ibu juga tidak tahu momentum kan, orang lagi di sini, lagi bahagia, habis selesai pemilu, lagi ini Pak Prabowo, Ibu datang tiba, ini juga kan harus lihat situasi. Ya, Tina mohon maaf juga kakak. Terjadi keluar. kan Ibu mah kekeh, saya teh buat Ibu aja. Udah deh, Ibu punya suami aja deh. Ya, punya suami yang baik. Ibu suaminya yang ketiga mau sayang Ibu ya. Tina, hanya Allah langsung Pak. Tina nggak nipu. Tina mau dari Bukan, saya sih nggak Ada nipu. untuk uang bayar pengadilan. Bukan. Pas nggak nipu. Bukan. Dari cara Ibu, cara sikap Ibu bukan orang yang butuh kayak yang lain kebanyakan. Saya bisa baca Ibu. Bapak ke rumah kok pacar di rumah mama sampai Bu, orang yang susah bukan Ibu aja banyak. sampai nggak makan ada terus ya Allah. Ya. Pas saya suruh Bapak. Ibu kalau nggak ada beras nanti dapat bantuan PKH deh. Tina mungkin kamu penjara sini kita kejar tempat demi Allah. Lah kan ya saya kan kalau setiap orang harus dibayarin rentenirnya sama saya repot tuh. Bu, kabupaten se Jawa Barat se Indonesia loh. Ya maksudnya Tina. Kemarin sudah bantu. Harusnya Ibu sudah dibantu kemarin. Alhamdulillah. Ibu cari solusi sendiri, jangan balik lagi ke saya. Karena yang lainnya susahnya masih banyak. Ya Tina tahu tapi Tina mesti gimana Pak? Ya jangan nanya ke saya, Ibu cari solusi sendiri. Kan bukan satu aja. Nih yang tua tuh nih. Ini nenek ini nggak susah-susah amat nih. Enggak ada tema banget. Tuh kan nih. Ya bukan, ini juga orang nggak susah-susah amat. Tuh, enggak, ya. Tuh ya Bu. Dia yang kasih dulu susah. Mas sehat, ini yang sehat, nggak susah-susah amat. Nah, soalnya kalau udah sekali datang lagi. Ya Tina kan kejar rentenir Pak Rizlan harus. Ya kan nggak bisa saya ngelunasin rentenir Ibu, saya nggak bisa. Bukan begitu Pak, masih Saya kan nggak tahu juga Ibu pinjam uang bekas apa. untuk kebutuhan sehari-hari Pak, karena kan Tina harus biaya sama mantan suami. Ya. Iya, yang susah itu banyak bukan Ibu aja. Dia juga. Tapi tidak sesusah Ibu. Ya Tina mau gimana juga. Dan Ibu mah kekeh kelihatan. Memang bukan kelihatan memang betul Pak. Om, kata Om gimana Om? Waktu itu kita udah baca, waktu itu bilang. Waktu itu udah bilang kan. Sumpah demi Allah Tina bukan modus Pak, ke rumah aja demi Allah Pak, di rumah Ya aja. udah, hari ini saya nggak bisa bantu, mohon maaf ya. Kita ini lagi unggahan warga lagi happy, tiba-tiba ada ibu langsung minta pekerjaan. Ibu nggak punya beras, saya kasih beras. Kasih. Om, kasih beras. Mama dibaksin. Nggak sketching lagi makai ge ayam mama tenang. Ya, nah kasih beras. Nanti Ricci saya kasih. Ibu nggak punya beras, saya kasih beras. Sini. Ibu nggak punya beras kan? Saya kasih beras. Bikin kandak Pak. Ibu nggak punya beras. Iya. Ibu kan nggak punya beras. Ya, ibu kan nggak punya beras kan, di rumahnya nggak bisa makan, nggak punya beras. Saya kasih beras. Maksudnya Tina cek besok kejar rentenir. Bukan, ibu kan nggak punya beras. Saya kasih beras. Ya. Enggak, ngapain saya ke rumah ibu? Yang diurus banyak, bukan ibu aja. Ya, yang punya utang Bang Emok banyak, bukan ibu aja. Waktu itu udah kita bantu. Bukannya terima kasih, malah ngejar lagi minta lunasin rentenir. Ya udah, kalau bu perlu beras saya kasih beras. Saya kasih beras sekarang. Mau? Bawa ya? Beras. Saya kasih. Sini. Udah saya kasih beras. Ayo. Pak, kasih satu beras karung. Karung, suruh bawa nanti. Saya kasih. Ya, Bu, nanti saya kasih beras karung, ya. Ongkosnya saya kasih buat ongkos. Ya, udah cukup kan buat ongkos angkot ke sana? Ya. Ya.
Jangan yang lain lagi. Kalau mau bener Pak, kan jangan kredit ke Allah Pak. Bu, kalau harus ngelunasin uang rentenir, banyak yang punya Saya mau utang. ngasih Pak, saya mau pinjam sama Bapak. Waduh, pinjem. Udah jangan. Nanti semua orang pinjem sama saya. Ya. Aku soal banyak yang kunjungan ke Lembur Pakuan, Oh, kemudian iya. nggak bisa pulang gitu gimana Pak? Ya, gimana? Berapa ada yang nggak bisa pulang katanya karena nggak bisa nongkos segala bukan macam. ini. Itu beda ya. Yang ada yang kunjungan wisata ke Lembur Pakuan itu kan hampir 50.000 dalam setiap minggu itu wisata. Tetapi ke Lembur Pakuan ini banyak yang mengadu nasib. Ada bukan hanya dari Jawa Barat, barusan saja kan dari Solo ingin nitipin anaknya masuk ke Barat. Ada yang kemarin dari Medan. Di Medannya itu dia seolah-olah mendapat hadiah dari gubernur 50 juta. Terus kemudian ada dari Sumatera Barat datang sakit. Semuanya kami layani dengan baik, apalagi yang Jawa. Hari ini nih ada yang jalan dari Bandung ke Lembur Pakuan ingin ketemu, kakinya bengkak, lagi dirawat dulu. Semua orang yang datang ke Lembur Pakuan siapapun dengan tujuan apapun pasti dilayani dengan baik, diberi makan, dan kita semampu kita berbagai problemnya pasti diselesaikan. Gitu. Pasti diselesaikan. Tidak ada yang tidak diselesaikan. Kalau pengaduan hukum banyak yang sudah ditangani dan banyak pengaduan itu yang sudah ditahan. Orang-orang yang diadukannya sudah banyak yang ditahan. Baik pelecehan anak di bawah umur, kemudian persoalan kriminal, persoalan tanah, dan di situ kan ada kantor pengacara yang menangani. Jadi yang bermasalah hukum langsung ditangani oleh pengacara. Artinya tetap terbuka untuk masyarakat. Kita terbuka. Saya itu setiap hari menyiapkan makan 200 porsi untuk tamu yang datang dengan berbagai kepentingan. Di luar yang wisata ya. Kalau yang wisata sudah makan di tukang sate, itu penghasilan tukang sate itu per minggu 200 juta. Itu yang makan tukang sate yang pengunjung wisata. Belum lagi UMKM lainnya yang di situ, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini harus terus berkembang. Kalau yang mengadu nasib itu Pak Gub seperti yang tadi disampaikan. Ya semampu kita pasti menanganin. Yang anaknya butuh baju sekolah, yang anaknya butuh biaya nebus ijazah, pasti kita nangani. Semuanya ditangani dengan baik. Termasuk yang nggak bisa pulang mungkin dibantu. Yang pulang itu hari ini nih yang saya sampaikan nih. Kemarin sudah saya berangkatkan melalui pesawat Lion di Soekarno Hatta pulang ke Medan. Pesawatnya kita biayain, selama di sini nginep 2 hari, hotelnya kita bayarin, pulangnya kita bekelin. Kan gitu. Ya, dan itu non APBD ya. Pribadi. Ya, gitu. Ini Luar biasa sekali ya guys pernyataan dari Pak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi di saat ditanya soal banyaknya pengunjung yang terlantar di Lembur Pakuan. Siapapun dimanapun dia berasal yang datang ke Lembur Pakuan pasti akan dilayani secara maksimal dan baik. Menurut aku sih, waduh, inilah bukti ya nyata bahwa pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal kepedulian, rasa cinta, dan kasih sayang. Ya, di saat banyak yang menyinggung soal Kang Deddy ini gubernur pencitraan, tapi menurut saya Kang Deddy ini sudah ada hati di masyarakat kita. Wah, pokoknya luar biasa lah. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video-video ini kepada teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.